Sebenarnya sejak ada kabar bahwa Chow Luz-se itu sakit pada pertengahan bulan Desember. Apalagi kabar sakitnya itu termasuk kontroversial ya, bukan sakit biasa. Sampai menyebabkan Chow Luz-se itu nggak bisa jalan, nggak bisa bicara. Banyak dari teman-teman yang request Chow Luz-se, sampai DM di instanya Intan juga. Ya nggak nyalahkan sih kalau teman-teman itu pada request Chow Luz-se, karena Chow Luz-se ini kasusnya itu trending topik banget di China sana. Tapi Intan nggak bisa buru-buru nge-up Chow Luz-se ini karena beritanya itu masih belum jelas. Ini sekarang Intan up karena Chow Luz-se sendiri sudah buka suara. Wah, Intan ngerangkumnya Chow Luz-se ini susah banget karena berita A sama berita B itu ngomongnya beda-beda. Ini gimana ngerangkumnya supaya teman-teman itu gampang ngerti. Buat teman-teman yang bingung kasusnya Chow Luz-se ini kayak gimana, nonton video ini sampai habis. Dajia wo jiao Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kaos yang Intan pakai ini kaos Xinjia ya, gambar ular kayu. Kenapa ular kayu? Karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Yang Intan pakai warna merah salmon, tapi teman-teman nggak usah khawatir, warna merah tua ada, size kit juga ada, polo shirt pun juga ada. Ini noted kok, kalau teman-teman di daerah Jawa Bali noted sampai ke tempatnya teman-teman sebelum Xinjia noted, yang luar pulau juga noted tapi agak ngepres sedikit. Selain gambar ular kayu, ada juga custom marga. Teman-teman bisa request marganya teman-teman, ada berbagai efek. Efek emas, efek glow in the dark, efek rainbow, ini kalau kena cahaya keluar hologramnya. Kalau mau tanpa efek pun juga ada. Selain custom marga, ada juga gambar-gambar tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao, Kera Sakti, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Konfusius, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Zhao Zelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Hua Tuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Sebentar lagi sudah close PO, tanggal 12 close PO, setelah tanggal 12 sudah nggak bisa order ya. Yuk buruan di order, bisa di check out via Shopee sama Tokped yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Sekarang kita langsung masuk ke Chow Luz-se. Siapa sih Chow Luz-se itu? Chow Luz-se itu artis dari China. Nama internasionalnya adalah Rosie Chow. Dia kelahiran Chengdu pada tanggal 9 Desember 1998. Chow Luz-se ini cantik banget. Cantiknya itu nggak masuk akal. Teman-teman kalau suka nonton drama-drama China pasti tahu Chow Luz-se ini. Emang dia lagi naik daun. Hello， 大家好，我是露丝。我今天收工早，然后我准备要录一个 vlog。 Chow Luz-se mengawali karirnya pada tahun 2017 saat dia bermain Cinderella Chef. Itu dia mulai dikenalnya di film itu. Tapi popularitasnya Chow Luz-se ini naik pada tahun 2018 saat dia menjadi pemeran utama di drama Oh My Emperor. Sejak drama Oh My Emperor, Chow Luz-se itu sering ditawari jadi pemeran utama di drama-drama, dan karena memang Chow Luz-se ini pekerja keras ya, dia itu terima banyak job, sampai pernah nih ya dalam satu periode dia itu main di 3 film sekaligus. Gila, ini cara ngatur waktunya gimana? Udah cantik, pekerja keras pula. Wah, ini cewek idaman ini Chow Luz-se. Saking ngehitnya Chow Luz-se sampai bulan Mei 2024 dia diumumkan sebagai salah satu pembawa obor di Olimpiade Paris 2024. Pada bulan November 2024, Chow Luz-se itu sudah menyelesaikan dramanya yang berjudul The Garden of Pearl atau Zhu Lian Yu Mu. Dan dia itu lagi syuting drama baru yaitu Lian Ren. Meskipun dramanya The Garden of Pearl itu kelar ya, bukan berarti Chow Luz-se itu sudah bebas tugas, enggak.
Setelah drama itu kelar, biasanya para pemain itu open house sana sini untuk kegiatan promosi drama tersebut supaya ditonton sama orang. Karena banyaknya kegiatan promosi The Curtain of Pearl, belum lagi dia lagi syuting drama Lien Ren, sehingga Chow Lu-se itu tiap hari pulang malam. Padatnya jadwalnya Chow Lu-se ini ngebikin dia itu kondisinya memburuk, sering demam, sering flu, sampai puncaknya pada 18 Desember 2024 kemarin. Pada saat main Lien Ren itu, Chow Lu-se itu pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Agensi Chow Lu-se itu membenarkan bahwa artisnya itu sedang sakit dan jadwal syutingnya itu akan diberhentikan sementara. Chow Lu-se lagi dalam proses pemulihan, tapi agensinya itu enggak bilang sakit apa, enggak bilang, cuman bilang gitu doang. Kemudian pada tanggal 27 Desember, heboh di medsos foto Chow Lu-se yang lagi lemes di kursi roda. Chow Lu-se itu pakai masker sama topi. Ada netizen yang moto, hebat yo, dia sampai bisa tahu Chow Lu-se. Padahal Chow Lu-se itu pakai masker, pakai topi kayak gitu. Sehingga tagar Chow Lu-se wheelchair ini itu menduduki puncak tren di Weibo. Netizen itu mendesak ke agensi untuk ngerilis pernyataan resmi. Ini Chow Lu-se ada apa? Kok sakitnya separah itu? Apalagi akun Weibo-nya Chow Lu-se itu juga nonaktif. Tetap nggak ada statement resmi dari agensi, dari tim produksi film, nggak ada statement yang resmi. Tanggal 27 bulan Desember, agensinya itu cuman bilang bahwa Chow Lu-se itu lagi sakit keras, dia proses pemulihan, doakan Chow Lu-se cepat sembuh. Cuman kayak gitu doang statement dari agensinya. Sampai kemudian yang buka suara adalah Wei Xiao, sahabatnya Chow Lu-se. Wei Xiao itu juga artis ya, dia pernah main bareng Chow Lu-se di film Hidden Love tahun 2023. Wei Xiao ini bilang bahwa Chow Lu-se itu terkena apasia. Apa itu apasia? Apasia itu gangguan yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berbicara. Biasanya yang kena apasia itu orang-orang yang stroke, biasanya. Tapi nggak menutup kemungkinan ada something di otaknya, meskipun bukan stroke nih ya, something di otaknya yang ngebikin apasia. Itu yang terjadi sama Chow Lu-se. Nah, yang bikin beritanya Chow Lu-se ini geger gitu ya, karena ada statement dari sahabatnya Chow Lu-se yang namanya adalah Song Nancy. Song Nancy itu bilang bahwa Chow Lu-se itu mengalami kekerasan dari bos agensinya itu sendiri. Jadi ceritanya terjadi pada tahun 2019. Pada saat itu Chow Lu-se itu lagi mengikuti audisi di Beijing. Dia nginep di rumahnya Song Nancy ini. Ya karena nginep di rumahnya Song Nancy itu ngasih dia kunci serep gitu ya. Aku ini ada kegiatan, kamu juga ada kegiatan, kamu tak akan kasih kunci serep supaya kamu bisa masuk rumahku. Oke. Nah, malam-malam pas Song Nancy ini pulang, dilalah kok dia lihat Chow Lu-se itu sembunyi di ruangan gelap sambil posisinya itu meringkuk. Dia itu nangis ketakutan. Sama Song Nancy ditanyai, kamu ini kenapa? Ternyata Chow Lu-se ini gagal audisi. Gara-gara gagal audisi ini, Chow Lu-se itu diseret sama bosnya di kamar mandi, dimaki-maki selama 2 jam sama bosnya. Bosnya itu ngata-ngatain Chow Lu-se, kamu itu gak ada bakat, kamu itu gemuk, makanya kamu gak bisa ngedapetin peran utama. Ngomongnya kayak gitu. Setelah 2 jam nih ya, bosnya itu merasa sudah kehabisan kata-kata, dia keluar ngebanting pintu. Mestinya kan sampai sini sudah kelar nih ya hari itu. Chow Lu-se yang pada saat itu lagi nangis nih ya, dia ngambil tasnya lalu pergi. Pada waktu itu gerimis, dia terjang aja. Ternyata Chow Lu-se yang lagi lari itu dikejar sama bos yang tadi ngamuk-ngamuk itu. Si bos itu berusaha jambak dan nampar Chow Lu-se tapi gagal. Chow Lu-se itu langsung kabur nih ya ke rumahnya Song Nancy, cepet-cepet masuk ke rumahnya
Song Nancy. Ya wis itu ceritanya kayak gitu. Gara-gara malam itu Chow Lu-se itu sampai tiap malam itu kesusahan tidur. Dia kayak ada trauma gitu ya. Nah, Song Nancy ngedenger ceritanya Chow Lu-se ini, dia nyuruh Chow Lu-se itu lapor polisi. Ini sudah termasuk kekerasan ini. Tapi Chow Lu-se nggak ada bukti. Percuma, ini nggak bisa dilaporno. Ya kalau gitu kamu keluar aja dari kerjaanmu, ini toksik ini, nggak bisa kamu kerja kayak gini. Itu pun nggak bisa karena Chow Lu-se itu masih taken kontrak. Kalau misalkan putus kontrak, Chow Lu-se itu harus membayar denda yang lumayan mahal. Besoknya pas kerja dengan santainya bosnya itu cuman bilang, maaf ya kemarin mabuk. Ya sudah, peristiwa malam itu cuman dianggap angin lalu sama bosnya, padahal itu ngefek banget ke batinnya Chow Lu-se. Bahkan loh ya, bosnya itu sempet telepon mama papanya Chow Lu-se, ngata-ngatai Chow Lu-se kalau Chow Lu-se itu nggak disiplin lah, Chow Lu-se itu nggak bisa diatur lah, perlu didisiplinkan lah, kayak gitu. Ya udah, life must go on. Song Nancy sudah ngasih nasihat, terus emang nggak bisa ya gimana lagi. Song Nancy punya kehidupan sendiri, dia menjalani kehidupannya sendiri, begitu juga dengan Chow Lu-se, dia menjalani kehidupannya sendiri. Dilalah kok ada kabar kalau Chow Lu-se ini apasia, sehingga Song Nancy pun speak up. Apalagi dia lihat ya berat badannya Chow Lu-se ini 36 kg. Untuk seseorang yang punya tinggi 160 cm, 36 kg itu kekurusan guys. BTW, Song Nancy speak up ini dia sudah dapat izin dari Chow Lu-se. Nah, yang bikin gempar lagi nih ya, pada tanggal 1 Januari Chow Lu-se akhirnya bisa speak up. Chow Lu-se speak up apa? Pada 1 Januari 2025, Chow Lu-se ini menggunakan media sosialnya membagikan kabar dan video kondisinya kepada penggemar. Dalam video terlihat Chow Lu-se itu berusaha melangkah perlahan walaupun tidak stabil. Serta video lain memperlihatkan dirinya yang berusaha menggunakan sendok untuk makan. Dia nggak mau ya kabar tentang kondisinya itu semakin simpang siur, makanya Chow Lu-se pun speak up di media sosialnya. Chow Lu-se bilang pada saat masih kecil, Chow Lu-se itu merasa wajar ya kalau dia tuh dipukul di asrama pada saat itu karena nilainya jelek. Ya mestinya wajar ya, Intan pas kecil kalau nilainya jelek juga dipukul. Teman-teman gimana? Chow Lu-se ini merasa karena dia pas kecil sering dipukul nih ya, dia merasa bahwa dipukul itu hal yang biasa. Makanya pada saat dia besar, dia dipukul pun dia merasa biasa. Ya kalau sudah besar dipukul ini baru nggak biasa. Tahun 2019 Chow Lu-se itu sudah merasakan bahwa dia ada gejala depresi. Dia curhat kanan kiri, orang-orang itu malah bilang, halah lupakan kamu membesar-besarkan itu hal yang sepele bla bla bla. Sehingga Chow Lu-se pun tidak menganggap bahwa kondisi mentalnya ini serius. Pada tahun 2021, Chow Lu-se ini kondisinya semakin memburuk gara-gara depresinya. Sampai dia itu alergi kulit. Dia merasa ada serangga itu merayap di tubuhnya dan kulitnya itu kayak ditusuk-tusuk jarum. Chow Lu-se sudah pergi ke psikiater. Dia rutin konsultasi sama psikiaternya. Tapi kondisinya tidak membaik. Sampai pada tahun 2023 dia didiagnosis pneumonia dan beberapa penyakit lain. Sampai 2024 yaitu puncaknya dia geblak di tempat syuting. At the end, Chow Lu-se itu berpesan kepada netizen, kalau kalian mengalami depresi, jangan dianggap sepele karena depresi itu tidak bisa diobati hanya dengan berpikir positif dan curhat sana sini. Itu yang disampaikan sama Chow Lu-se. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang Chow Lu-se. Seperti biasa buat teman-teman yang mau nambah-nambahi bisa coret-coret di kolom komentar. Xie xie ni kuan kan, cai jen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video
pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.